Welcome to the Wanti Saga Channel. Kali ini gua mau ngebahas untold story. Jadi kisah-kisah para pelakor sendiri gitu ya. Pelaku perebut laki orang itu sendiri. Bagaimana kisahnya, kita langsung cekidotkan saja. Jadi kisah ini berdasarkan pengalaman nyata dari teman dekat seseorang yang curhat mengenai kehidupannya setelah menyelamatkan gelar pelakor pada dirinya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran negatif bagi sista yang bercita-cita menjadi pelakor atau bahkan pebinor. Jadi mikir dulu ya. Jadi temannya ini, sebut saja namanya Black, pada dasarnya adalah seorang perempuan baik-baik. Tidak ada yang salah dalam tingkahnya atau langkahnya di awal sebagai perempuan. Pendidikan dan karirnya terbilang bagus dan bahkan nyaris sempurna baik di mata teman-temannya maupun kolega-koleganya di tempat dia bekerja. Namun entah mengapa sampai dia menjelang kepala 3, jodoh yang diharapkannya pun tak kunjung menghampirinya. Bahkan tak pernah sekalipun temannya melihat dia menggandeng cowok yang padahal di umurnya saat itu menurut temannya sendiri dia itu sosok yang sempurna, pendidikan tinggi, karir yang baik, dan penampilan yang bisa dikatakan cukup elegan. Mengapa tak seorang lelaki pun mendekatinya? Sungguh sangat ironis sekali. Hingga pada suatu ketika hidupnya mulai berubah sejak ia berkenalan dengan seorang laki-laki paruh baya atau pantasnya disebut menjelang tua gitu ya, hadir dalam kehidupannya. Sebut saja lelaki itu sebagai siapa ya? Ontohon. Awal perkenalannya adalah ketika mereka mengikuti sebuah pendidikan pembinaan karir yang diadakan oleh instansi induk di tempat mereka mengabdi. Jadi si Black selama ini bertugas di salah satu daerah tingkat 2, sementara Ontohon adalah seorang pejabat yang bertugas di instansi induk tersebut. Bermula di sanalah entah bagaimana komunikasi mereka berlangsung intens selepas kegiatan tersebut. Bahkan sesekali mereka menyempatkan untuk berjalan berdua ketika Black mampir di kotanya, yakni kota temannya yang sharing tersebut. Jadi kebetulan sekali, jadi yang sharing ini tinggal di ibu kota tersebut. Atau bahkan ketika si Ontohon melakukan monitoring di kota si Black bertugas, mereka juga menyempatkan diri tuh untuk bertemu. Itu pengakuan Black sama beliau yang sharing ini. Jujur katanya ketika bertemu Black di kota tempat domisilinya, pasti saja pertemuan itu kami adakan di sebuah kafe dan bersama 2 sahabat lain tanpa melibatkan si Ontohon. Oleh karena hal tersebut begitu sensitif ya, apabila dipertanya-tanyakan di setiap pertemuan atau reunian, pastinya teman-temannya menghindari menanyakan hal-hal yang bisa mencederai perasaan sahabat. Jadi saat itu benar-benar nih ya, yang sharing ini sama sahabat lainnya nggak mau tuh mengenal sosok si Ontohon. Jadi bisa dipahami kan, ada saja hal-hal yang sensitif yang tidak pantas ditanya-tanyakan kepada kawan, betul tidak? Hingga pada suatu saat kira-kira 2 tahun berikutnya, si Black mengirimkan pesan melalui, ini zaman 2018 ya, BBM, untuk mengajak si temannya ini yang sharing ketemuan di sebuah kafe di kotanya. Seperti biasa, ia mengiyakan saja ajakan tersebut. Singkat cerita, dia bertemu tuh sama Black, tapi kali ini dia amat sangat terkejut dengan keadaan Black. Pertama, pertemuan kami tidak seperti biasanya, di mana kebiasaannya adalah setiap bertemu dipastikan 2 sahabat kami lainnya nimbrung dikarenakan kami berada dalam satu kota yang sama. Oh iya, memang pertemanan kami jalin sudah sejak di bangku SMA sampai di bangku kuliah katanya. Kebetulan kami satu lokal dan satu jurusan di universitas yang sama. Dan kebetulan lagi, ini yang sharing ini satu-satunya cowok dari SMA yang lulus di jalur UMPTN. Di jurusan yang kami pilih di universitas tersebut. Praktis nih, pertemanan dijalin layaknya saudara dong. Tapi hal itu tak membuatnya bertanya lebih dalam. Ini pihak yang sharing ya. Jadi menurutnya mungkin saja teman-temannya itu sedang ada kesibukan. Atau bahkan mungkin saja mereka kali ini datang telat.
Tapi ada perihal yang membuatnya sangat terkejut dan bertanya-tanya adalah ketika melihat bagian perut si Black yang sudah agak membuncit seperti balon. What the fuck? Jujur katanya ya, saat itu langsung bertanya, hamil loh. Belum aja si Black menjawab, nyambung lagi, kesambet di mana lu sampai bisa bunting gitu ya. Tanyanya si temennya gitu ya ke si Black. Kan sifatnya emang belak-belakan nih ceritanya temannya itu ya, suka ceplos-ceplos gitu. Jadi nggak tahu tuh saat itu pertanyaannya itu dalam bentuk canda apa serius. Yang jelas rasa penasarannya sangat kental. Gimana nggak penasaran, kan setaunya dia tuh nggak pernah ngundang ke pernikahan gitu ya temennya yang sharing ini. Jujur saat itu perasaannya sudah nggak keruan. Like you see, like you think jawabannya. Sangat bingung katanya mendengar jawabannya. Oh God, Black, what's wrong with you? Tanyanya kebingungan. Seketika itu Black terlihat sendu dan mengucurkan air matanya. Sejak awal pertemuannya di hari itu, emang nih si Black tuh nggak nunjukin ekspresi ceria seperti biasanya tatkala mereka bertemu. Jadi, aku yang salah, namanya besek, sebut aja besek ya gitu. Jawabannya begitu. Terdengar suara parau diikuti isak tangis yang cetar membahana. Terisak, air mata itu mengalir deras dari pipinya bak linangan air bah yang menyeruak keluar dari ambang tepian sungai. Biar agak nyambung katanya dengan inisial mereka sebut saja namanya Besek. Wait. Don't know what happened with you, Black, but please just relax. Tell me whatever you want. I'm here, Black. Jadi temannya ini mau nenangin. Sejenak ia menghela napas dan coba menenangkan dirinya. Jadi si temannya tersebut yang sharing ini memberikan waktu baginya agar ia dapat bercerita dengan leluasa. Hampir 20 menit lamanya dia terdiam dan mengucurkan air mata hingga akhirnya bibir merahnya mulai mengungkapkan tabir kekecewaannya. KP tersebut menjadi saksi Black berbagi kisah jalan hidupnya hingga ia berbadan dua kepada temannya ini. Dari A sampai Z, dia ceritain jujur berjam-jam lamanya ia menceritakan hal tersebut. Hingga ia berbadan dua kepada temannya. Dari A sampai Z, dia ceritain jujur berjam-jam lamanya kisah tersebut. Jadi saat itu langsung nih mereka diam berdua terpaku, sedih, iba, dan benci pun hadir dalam ruang hati temannya yang di-sharingin sama si Black. Mendengar potongan demi potongan dari alur ceritanya. Bahkan yang sharing ini terjebak dan hanyut dalam pusara cinta terlarangnya. Oh alah, baper nih ya. Ini kan kisah si Black, bukan kisahnya katanya ya. Maaf, back to story deh. Jadi sebagai sahabat katanya jujur aja nih, dia ikut sedih dan iba dengan nasib temennya tersebut. Tapi sebagai manusia normal, dia juga timbul rasa benci terhadap Black yang sudah menjadi perebut laki orang atau pelakor, di mana sang pejantan adalah seorang suami yang telah memiliki istri dan 3 orang anak. Dasar katanya gitu ya. Lihat gadun mapan aja bawaannya, minta dikaliwarang. Ngerti nggak maksudnya? Minta dikawin gitu ya. Sabelelong deh. Nah ini gue kagak ngerti. Jadi pastinya katanya ya sudah tahu kan siapa laki-laki tersebut. Tak lain tak bukan, ialah si deng serupai membuktikan on Toho jatuh kepada on Toho guys. Sejak kejadian di KP itu hampir saban hari katanya ya, si yang sharing ini menerima telepon dari si Black untuk mendengarkan keluh kesahnya. Jadi dia merasa bagaikan samsak tinju. Kasihan, setiap perkataan Black bagaikan pukulan hook kiri kanan, sesekali uppercut pada kepalanya katanya gitu ya. Berasa pusing 7 benua mendengarnya. Mana kadangkala dia juga nih yang sharing ini juga harus mendengar repetan dari mulut mungil si Black yang ranum meski hanya lewat seluler genggamannya. Soalnya Black dan gue katanya tinggal beda kota. Tentu saja repetan dan emosinya bukan ditujukan kepadanya, tapi kepada si Ontoho dan kroniknya yang saat ini telah menjadi duri dalam kehidupan Black. Miris kehidupan Black gitu ya saat ini sama si Ontoho di ambang batas kepunahan. Jadi sudah bisa dibayangkan itu ya.
Gimana sifat-sifat ghosting orang-orang yang merasa berkuasa, sedangkan wanita yang lemah tidak berkuasa, bukan? Pertemuan si Black sendiri dan On Toho terjadi pada tahun 2013 silam yang udah dibicarain tadi ya. Pada awalnya menurut Black, On Toho bukanlah sosok yang menarik perhatiannya. Bahkan pada hari pertama acara tersebut, tidak sedikit pun gerak-gerik sang pejabat itu mencuri perhatiannya. Meskipun On Toho adalah seorang pejabat di instansi induk tempat si Black mengabdi. Saat itu mereka berdua berstatus sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Pada hari kedua tepatnya, si Black dan On Toho mulai terjalin komunikasi satu sama lain. Diawali diskusi panel yang diberi oleh narasumber. Black dan On Toho saling beradu argumen dengan sang pejabat. Saking alotnya, mereka berdua menjadi bintang pada sesi tersebut. Sosok yang selama ini disegani sama si Black, meskipun saat itu si Black hanya mengetahui nama beliau lewat kabar berita di website instansi tersebut, perlahan berubah menjadi kekaguman tersendiri dalam hatinya. Hati-hati makanya. Smart dan luwes dalam bertutur kata, itu memang mulut-mulut gombal. Kan buaya ya. Serta ketenangan dalam berargumentasi. Itulah yang membuat si Black mulai memperhatikan pria 3/4 buaya itu. Wah, kalau setengah buaya kayaknya enggak lagi deh. Karena saat pertemuan itu umur dari Mr. On Toho sudah menginjak 54 tahun. Sungguh sangat berbeda jauh. Yang kala itu Black masih berusia 29 tahun. Waduh. Kadang-kadang godaan jadi istri pejabat juga ribet ya. Gimana kalau kita daun-daun muda ya, lagi pada kerja gitu ya, ceritanya pada mau meeting lah, mau inilah, mau itulah, mau tugas lah, taunya malah ketemu daun muda. Saat break time sesi pertama di hari kedua, itulah menurut pengakuan Black. Jadi si On Toho menuturkan kekagumannya pada kecerdasan si Black. Mulai kena rayuan gombal. Kok saya nggak tahu ya ada orang sepintar Bu Black di instansi itu, Pep? Sapa si On Toho saat Black sedang mengambil teh hangat di meja tempat minuman dan snack cemilan tersedia. Black pun tak lupa berbalas pantun dengan ikut serta memuji kecerdasan dan kewibawaan Mr. On Toho dalam menyampaikan pendapat. Sejak saat itu mereka pun sering beradu argumen dalam sesi-sesi berikutnya, hingga rasa saling kagum-mengagumi pun godaan syaitan ya terjadi di antara mereka. Singkatnya, pada hari kelima, yaitu saat penutupan acara, Mr. On Toho mengirim SMS kepada Black yang isinya ajakan untuk jalan-jalan melepas penat. Udah mulai-mulai nih ya. Di ibu kota provinsi kami, katanya. Kebetulan Mr. On Toho salah satu peserta tuan rumah pada acara tersebut. Jadi, Black sontak terkejut dengan isi SMS pagi itu. Jujur saja, saat menceritakan kisahnya, Black mengaku mengetahui bahwasannya Mr. On Toho telah beristri dan memiliki anak. Dia juga khawatir kalau nantinya tawaran tersebut menjadi presiden buruk terhadap dirinya. Black mengabaikan SMS tersebut karena hatinya terlanjur berburuk duga kepada Mr. On Toho. Dia emang jelas lah harus berburuk sangka dulu. Saat siang usai acara penutupan, Black bermaksud ingin segera meninggalkan tempat penginapan yang disediakan panitia. Tak disangka dan tak diduga, layaknya sinetron-sinetron Indosiar barangkali ya, yang semi alay dari arah belakang terdengar suara berat dan lugas khas pria perokok memanggil namanya. Udah kayak apa gitu ya, sok-sok macet. Emang tai ini ya, kalau cowok ini suaranya diberat-beratin supaya kesannya dia berwibawa. Padahal di rumahnya dia cuma kayak kucing, anak kucing suaranya gitu ya. Bu Black, Bu tunggu sebentar, teriak si On Toho. Pasti Mr. On Toho nih, katanya gitu ya dalam hatinya. Waduh, sombong amat nih Bu Black, kok saya SMS gak dibales, sapa Mr. On Toho saat menghampirinya. Black pun pura-pura bertanya, SMS mana ya Pak? Maaf, HP saya masih di kamar, lagi dicas. Emang ada apa-apa? Sahut Black dengan sedikit salah tingkah. Black bener-bener gak tahu berbuat apa. Otaknya tak mampu berpikir untuk menjawab apa jika isi dari SMS itu ditanyakan ulang secara langsung oleh pria yang telah membuat hatinya cenut-cenut. Tae sudah mulai terjerat.
Intinya saat itu Mr. Ontohod terus memaksanya untuk ikut bergabung menuju salah satu tempat wisata favorit di kota kami. Ujar yang sharing ini. Keraguan-raguannya memudar dikarenakan Mr. Ontohod meyakinkan bahwa Black yang pergi tidak hanya mereka saja, namun ada Pak bla 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 dan Ibu bla bla bla, sepasang suami istri yang sama-sama menjadi peserta di acara tersebut ikut bersamanya. Oke lah Pak Ontohod, tapi janji ya nanti selepas pelesirannya antarkan Black ke terminal karena Black mau buru-buru pulang ke tempat Black berdinas. Jawabnya disertai senyuman yang khas. Siap Bu, jawab si Mr. Ontohod dengan berbalas senyum sambil mengangkat tangan kanannya ke dahi menandaikan rasa hormat pada Black. Hari itu Sabtu petang, suasana pantai sedikit sepi. Di ujung tempat yang bakal menjadi persinggahan mereka terlihat amat sangat sepi. Hanya ada sebuah kedai minuman dan makanan serta seorang karyawannya di seputar pantai tersebut. Beruntung Black tidak hanya berdua dengan Mr. Ontohod, pikirnya, karena dalam mobil Honda CR-V Mr. Ontohod masih ada Pak yang tadi bla 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 dan Ibu bla 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 yang umurnya juga sudah sepantaran dengan Mr. Ontohod. Black layaknya gadis belia di tengah sarang manula saat itu. Praktis saja sifat manjanya terkadang muncul dikala bercengkrama ria dengan mereka. Sampai dengan pelesiran berakhir, tidak ada kejadian spesial antara Black dan Mr. Ontohod. Dan Mr. Ontohod pun menepati janjinya untuk mengantarkan Black ke terminal. Pasti kalian kecewa kan? Kirain ada kisah 18 plusnya terjadi di sana. Wah. Namun saat itu Black mengakui padanya, pada teman sharingnya ini, at the time dia makin takjub dengan sosok Mr. Ontohod. Perasaan yang dimilikinya sungguh amat berbeda. Dia mengakui tidak hanya sekedar kagum dan takjub, akan tetapi ada perasaan lain yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat perjalanan pulang di dalam bus pun bayangan dan raut wajah Mr. Ontohod terus membayanginya. Sampai-sampai terlintas pikiran buruknya apakah Mr. Ontohod telah memeletnya melalui asap rokok yang sering dihembuskannya ke wajah Black. Sudahlah, mana mungkin. Hari-hari selanjutnya berjalan normal seperti biasanya. Black menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Bayangkan, Mr. Ontohod pun perlahan lenyap di telan aktivitas Black yang tergolong padat. Meskipun sesekali Mr. Ontohod mengirimkan SMS ataupun telepon sekedar saling menyapa dan menanyakan kabar, namun hal itu juga masih pada batas kewajaran menurutnya. Hingga pada suatu ketika yang Black lupa pastinya kapan, tapi masih dalam tahun yang sama, Mr. Ontohod meneleponnya mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan mendadak ke kabupaten tempat Black berdomisili. Di sini Black nggak mengetahui keperluan Mr. Ontohod berada di kotanya, karena menurut Black perihal tujuan kedatangannya sampai hari akhir tidak pernah dikatakan. Ia meminta Black untuk menjemputnya di terminal karena saat itu Mr. Ontohod harus mengejar waktu dan memutuskan untuk menggunakan bus. Dalam perjalanan tersebut, kabupaten tempat Black berdomisili dengan ibu kota provinsi kami berjarak tempuh kira-kira 9 jam tempuh. Tepat pada waktu yang disepakati, perjumpaan dua insan ini pun terjadi. Selama Mr. Ontohod di sana, Blacklah yang menemani hari demi hari Mr. Ontohod. Dari sinilah benih-benih api asmara tersebut mulai membara. Bagaimana tidak selama hari tersebut setiap sore sampai malam kecuali saat tidur aja ya, Black hadir menemani Mr. Ontohod. Mereka semakin akrab bahkan terkesan sudah seperti pasangan suami istri. Menurut Black, awal rasa cintanya kepada Mr. Ontohod ketika ia berboncengan duduk di belakang Mr. Ontohod menggunakan sepeda motor Black. Saat itu Black benar-benar terhipnotis dengan kehangatan tubuh dan aroma parfum Mr. Ontohod. Menurutnya, parfum Mr. Ontohod sangat blinding dengan bau khas Mr. Ontohod hingga ia terlena dan tak ingin menjauh dari tubuh tersebut. Hangat yang dirasakan menimbulkan rasa nyaman yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya, dan rasa itu kembali hilang seiring dengan berakhirnya tugas Mr. Ontohod di kota tersebut.
Mulai dari situlah Black merasa seperti menemukan pria idamannya. Hatinya telah beku dari sifat lembut kewanitaan. Rasa egoisme seketika muncul, bahkan ia berhasrat untuk merebut Mr. Ontohon menjadi miliknya. Ia bahkan melupakan nasib keluarga Mr. Ontohon kelak. Ia tak sedikit pun memikirkan efek buruk terhadap dirinya atau istri dan anak-anak Mr. Ontohon sekalipun. Cinta itu telah datang. Aku harus menggapainya dan kali ini tak rela aku melepaskannya. Begitulah pemikiran Black. Gua kira kalau yang kayak daun muda gini nggak pakai perasaan ya guys. Singkat cerita, hubungan mereka terus berlanjut dan semakin intens. Sehari sampai berkali-kali bermesraan melalui telepon. Bahkan, kata Black, mereka sudah panggil papa mama untuk masing-masingnya. Tali asmara itu berlangsung selama 5 bulan. Entah siapa yang memulai menyatakan cinta. Setelah menjalin hubungan gelap lintas kota, akhirnya kesepakatan dua sejoli ini untuk menikah pun diputuskan. Disinilah petaka itu mulai menghantui Black. Mr. Ontohon ingin pernikahan mereka dirahasiakan, namun keluarga Black bersikukuh menolaknya. Berarti ngajak nikah siri ya. Dengan pergumulan argumen yang panjang dan berdarah-darah, Black mencoba untuk menjelaskan posisi Mr. Ontohon kepada keluarganya. Namun ibu dan abang serta kakak kandungnya Black tetap melarangnya. Bahkan menurut Black, pernah suatu ketika saat mereka berjalan berduaan, sejak mereka berpacaran, Mr. Ontohon kerap mengunjungi Black di kotanya. Secara tak sengaja berjumpa dengan abang Black. Saat itu baku hantam nyaris terjadi. Abangnya menyeret, memukuli, dan mencoba membawa Black pulang. Akan tetapi Mr. Ontohon tak tinggal diam. Ia juga bersikeras mempertahankan Black. Bahkan ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh keluarga Black pun tak sedikit pun memundurkan niatnya untuk menikahi Black. Black berlari ke arah Mr. Ontohon dan pertikaian itu direndam oleh masyarakat di sekitar kejadian. Sebulan semenjak peristiwa itu, Black menikah siri dengan Mr. Ontohon. Nah, gue udah tebak. Tak dijelaskan bagaimana proses itu berlangsung, akan tetapi sejak pernikahan itu, keluarga Black mengalah dengan konsekuensi membuangnya dari keluarga besar mereka. Tak seorang pun dari keluarga Black menghadiri proses pernikahan itu. Menurut pengakuan Black, ia menikah tidak di KUA, bahkan tidak pula di masjid, tapi di sebuah rumah di kota lain yang prosesinya telah diatur oleh Mr. Ontohon. Dan menurutnya pula, mereka memiliki buku nikah yang sah layaknya pernikahan normal lainnya. Dan di sana tertera nama mereka sebagai pasangan yang sah. Selepas itu, mereka berbulan madu seminggu lamanya di Jakarta dan Bali. Bahkan Mr. Ontohon menghadiahi sebuah rumah mungil tipe 45 yang dibeli di kota domisili bunga menetap. Tujuannya agar Mr. Ontohon bisa dengan leluasa menggarap Black. Maksudnya menemui Black saat berkunjung ke sana. Awok-wok. Ternyata kemesraan mereka hanya berlangsung di bulan-bulan awal menikah saja. Selanjutnya, Mr. Ontohon hanya menjumpainya sebulan 2 kali, pernah sebulan sekali, dan bahkan 3 bulan berturut-turut tidak mengunjungi Black. Jalur teleponan pun sudah jarang dilakukan karena Mr. Ontohon beralasan hubungan mereka jangan sampai terkuak oleh istri ataupun instansi mereka. Keanehan hubungan mereka muncul saat Mr. Ontohon menolak menghamili Black. Inilah awal pemicu pemberontakan batin Black. Wanita mana sih yang tidak mau menjadi seorang ibu? Memiliki bayi yang lucu dari buah cinta sang suami. Setahun lamanya, Black menanti berharap suatu saat perubahan dalam tubuhnya terjadi meskipun Mr. Ontohon mencegahnya untuk hamil. Berkali-kali Black memohon agar sang kumbang membuahi rahimnya. Berkali-kali pula Mr. Ontohon menganulir permintaan tersebut. Selalu saja kumbang itu membuang benih-benihnya di luar area pemupukan. Meski diceritain, kayaknya gimana ya? Kalian paham aja lah ya. Memasuki pertengahan tahun kedua perkempoian, Black merasakan keanehan pada tubuhnya. Ia merasakan sesuatu yang lain terjadi pada raga tersebut. Perasaan mual, pusing, dan lemas sering melandanya. Bahkan sesekali ia mengeluarkan muntah jika mual itu sudah tak tertahankan lagi. Black mulai mencurigai perubahan tubuhnya. Walaupun tingkat keamanan sudah amat ketat, yang namanya kecolongan mah pasti ada kan ya? Begitulah pengakuan Black.
Black bahagia, tapi on Tohod murka. Faktanya begitu. Seenggaknya itu yang diungkapin Black. Bahkan on Tohod juga berkali-kali menyuruh Black segera menggugurkan kehamilannya. Black kekeh buat ngejaga janin tersebut. Black menginginkannya, tapi on Tohod kekeh menolaknya. Bahkan sampai-sampai ia memberikan obat-obatan untuk dikonsumsi Black. Dan yang mengejutkan, ia pernah mengancam untuk menceraikan Black kelak jika bayi itu terlahir. Ups. Kalau sudah begini, salah bunda mengandung atau salah ayah menaruh burung. Jadi on Tohod benar-benar telah memperdayai Black seutuhnya. Ia tahu betul Black telah terlena dengan cinta yang ia taburkan. Ia hanya menganggap Black sebagai boneka mainannya. Saat mendengarkan cerita Black, justru jadi malah makin penasaran sama si tua bangka ini. Nah, kok bisa ya setaunya gitu ya? Si Black ini adalah orang yang kuat dan bermental baja. Sekelebat bisa meleleh sama siraman madu asmara tua bangka tersebut. Akhirnya Black pun meminum obat yang diberikan oleh on Tohod sesuai anjuran. Astaga, antara mengucap dan memaki. Jadi saat mendengar bagian ini, kesel gitu ya ngedengernya. Damn you Black, bentaknya sekali lagi. Jadi Black hanya diam dan sesekali menyeka air mata yang keluar dari pipi lesungnya. Tapi ini yang dikatakan hidup telah diatur oleh Tuhan. Sekuat apapun manusia berusaha atau menghindar, tapi jika Tuhan berkehendak, segala upaya itu bisa sirna seketika. Kehamilan Black masih tetap utuh dan berkembang. Janin itu terus membesar seiring perjalanan masalah demi masalah yang turut menyertai kehidupan Black selanjutnya. Jadi katanya beliau sangat sulit percaya sama yang namanya karma. Tapi saat menghadapi kasus temennya ini, karma atau kutukan itu, jawab sendiri aja ya. Kos, dia juga katanya bingung milihnya. Sejak kehamilan itu, keributan sering terjadi antara Black dan on Tohod. Bahkan on Tohod pun sudah tak pernah lagi mengunjungi Black seperti dulu. Telepon, SMS, dan BBM pun tidak pernah dibalas atau diangkat. Black amat sangat frustasi di mana ia sangat membutuhkan sosok pendamping dalam keadaannya yang lemah. Justru orang yang bisa diharapkan memberikan kekuatan itu malah menghilang bak ombak di telan bumi. Singkat dari singkatnya masalah, Black memasuki kehamilan ke-7. Tiba-tiba ketika Black pulang bekerja, di dalam rumah telah hadir sosok yang dicintainya tersebut. Black memeluk melepas rindu pada pria itu sambil nangis. On Tohod pun membalas dengan memeluk erat kekasih gelapnya tersebut. Jadi malah makin bingung, gimana nggak bingung kan? Tadinya kan si On Tohod udah benci sama si Black, menghilang bahkan mengancam menceraikan Black segala. Malah di akhir cerita muncul lagi sosok durjana tersebut. Pengakuan Black saat itu, sosok daripada on Tohod terlihat kusam dan tak terurus. Begitu dekil, bahkan jauh dari kata parlente yang selama ini Black kenal. Pakaiannya juga semrawut dan sedikit lusuh. Brewok yang tumbuh lebat di sekitar wajah daripada Mr. On Tohod memperlihatkan sesuatu yang rumit telah menyelimuti Mr. On Tohod. Rambutnya yang hitam klimis seketika memutih dan lepek, jauh dari kesan tampan. What happened? Bikin penasaran aja ya. That's right, ya, skandal mereka terkuak. Wow, entah gimana alkisah terciumnya perselingkuhan tersebut. Faktanya First Lady-nya Mr. On Tohod telah membawa kasusnya ke instansi tempat On Tohod bertugas. Ternyata selama ini On Tohod menghilang karena kasus itu mencuat. Dan anehnya lagi, Lady Gaga tersebut, maksudnya istri daripada Mr. On Tohod, sama sekali tidak menyerang Black. Aneh gak tuh? Berbeda sekali kan sama cerita-cerita, bahkan video viral di YouTube itu di mana-mana istri original menyerang pelakor dengan brutal dan sadis. Kesimpulan karma daripada Mr. On Tohod yang dituturkan Black sebulan setelah skandal itu mencuat. Mr. On Tohod dicopot dari jabatannya dan menghadapi tuntutan hukuman terkait pelanggaran etika seorang aparatur. Dipecat tidak hormat apabila terbukti bersalah kumpul kebo tanpa seizin istri pertama. Tragis. Jadi si Mr. On Tohod ini adalah salah satu kandidat besar untuk menduduki posisi puncak dari instansi tersebut. Amat disayangkan gara-gara lemak setumpuk rusak rendang sebelangga.
Hal ini berkaitan atas laporan nyonya daripada Ontohod dari tuntutan anak-anaknya agar Ontohod dipecat dari kedinasannya. Lalu gugatan cerai pun sudah dilayangkan nyonya Ontohod dengan hak asuh untuk ketiga putra-putri mereka berada di bawah asuhan nyonya Ontohod. Sejak terungkap skandal kumpul kebo itu ya. Jadi ketiga anak-anaknya tak ingin bertemu dan berbicara dengan Mr. Ontohod lagi. Yang lebih menyedihkan, Mr. Ontohod terpaksa keluar dari rumahnya dan tinggal di sebuah rumah sewa berukuran kecil. Sadis bener kan ya balasan istrinya. Wajarlah wanita mana yang gak sakit hati kalau dibuat begitu. Kesetiaan dibalas dengan perselingkuhan, bakti istri terhadap suami dibalas dengan suami nambah istri lagi. Anak-anak Mr. Ontohod yang telah beranjak dewasa pun mengambil alih aset-aset yang dimiliki Mr. Ontohod, termasuk mobil Honda CR-V kesayangan Mr. Ontohod. Untungnya mobil Sweet milik Mr. Ontohod masih bisa diselamatkan menjadi satu-satunya aset Mr. Ontohod. Rupanya istrinya ini sangat tegas ya, jadi emang gak ada toleransi buat pengkhianat ya. Salut guys, salut. Coba deh katanya ya, kalau bertanya gimana perasaan anak-anaknya jika kita berada di posisi mereka. Complicated, semoga kita nggak ngerasain hal kayak gitu ya, amin. Nah itu bagian kecil yang terjadi pada Mr. Ontohod. Bagaimana dengan Black? Jelas dong Black juga mendapatkan sanksi yang keras. Nah ini saat Black menghubungiku itu. Jadi dikhawatirkan Black antara lain. Black juga mendapatkan teguran keras dan hukuman disiplin. Ia juga dicopot sebagai seorang kepala subsi dan menjadi staf biasa atas skandal itu. Dulu saat hendak mengajukan cuti menikah, Black mengaku pada atasan dan kolega di tempatnya bekerja akan dinikahi oleh seorang duda dari daerah lain yang tidak dengan pesta adat. Hanya acara keluarga saja, oleh karenanya tak seorang pun dari koleganya di kantor diundang. Tapi faktanya ia menikah dengan salah satu pejabat di instansi induk di mana kantor Black Oke, diulang, tapi faktanya ia menikah dengan salah satu pejabat di instansi induk di mana kantor si Black ini tunduk menjadi simpanan dan tanpa izin keluarga serta istri pertama Mr. Ontohod. Bullying pastilah. Itu udah hukum alam. Jadi Black juga dituntut serta dilaporkan oleh istri pertama Mr. Ontohod dengan dugaan berebut serta memalsukan identitas. Mengenai ini, jadi temannya sendiri nggak tahu ya, identitas si Black ini yang mana serta apa alasannya, ancamannya juga dipecat. Coba bayangkan, di saat Black hamil tua, lagi banyak-banyaknya membutuhkan biaya, suami gelap mau dipecat, dirinya juga bernasib sama. Kelak jika sama-sama dipecat, mereka mau dengan cara apa menghidupi buah hatinya. Hal-hal inilah yang membuat Black menghubungi temannya ini. Bahkan menurutnya hal ini hanya temannya ini yang tahu. Ia takut menuturkan isi hati kepada dua sahabat lainnya karena mereka sama-sama cewek. Apalagi keduanya juga telah memiliki suami dan anak-anak. Black tahu ia bakal dibully abis-abisan oleh dua emak superpower itu. Efek buruk lainnya, Black juga sudah jarang pergi ke kantornya karena merasa malu dan tertekan atas skandal yang dibuatnya. Nah, sampai bagian ini jujur aja katanya, dia nggak tahu nih bagaimana lagi. Saat itu, disarankan aja nih agar dia fokus dulu pada kehamilannya. Jadi temannya juga takut terjadi apa-apa terhadap cikal bakal Mr. Ontohod Junior itu. Apa yang sudah terjadi biarkan dia berlalu dengan sendirinya. Dan temannya pun kembali mengingatkannya. Bukannya segala resiko itu dulu udah mau dipikirkan dengan matang kan Black? Bahkan kamu juga kalap dan sombong mengatakan dengan egomu untuk merebut Mr. Ontohod dengan tanpa menghiraukan segala resiko di depan. Sekarang kamu juga harus berani menerima resiko tersebut. 2 bulan kemudian seorang wanita menelpon temannya ini. Tadinya dia kira itu Black karena nomor yang tertera di HP adalah nomor Black. Dan diangkat singkatnya cewek itu adalah seorang bidan gitulah yang dimintai tolong oleh Black untuk menghubunginya. Pagi Bapak, ini dengan Mr. Anu-Anu. Siapa wanita itu? Iya, saya Anu-Anu. Si besek ini. Ini siapa ya? Kok suaranya beda? Tanyaku. Jadi sampai urusan bidan temannya yang urus. Aduh. Iya, saya besek. Ini siapa ya? Kok suaranya beda? Tanyanya. Iya Pak, saya bidan di klinik bersalin bla bla bla. Dan saya diminta oleh Nyonya Black untuk menghubungi adiknya bernama Besek. Oleh sebab itu Nyonya Black memberikan HP-nya agar saya saja yang berbicara dengan Bapak, sahutnya.
Gile si Black pakai bawa-bawa nama aneh segala katanya. Kesel banget. Nah, ya udah demi temen. Gua langsung aja nanya sama bidan itu tentang maksud dan keperluannya menelepon gue. Apa sekarang Black gimana bu? Tanyanya. Bagaimana dengan kondisinya sendiri? Gue tanya lagi. Bidan itu ngejawab dan menjelaskan panjang lebar. Singkatnya, gue memutuskan untuk berangkat ke kota Black pagi itu juga. Jadi, gue benar-benar terkejut ya mendengar penjelasan bidan. Setiba gue di sana, langsung meluncur ke TKB. Gilang ya, hal yang membuat gue terkejut dari penjelasan Black adalah dalam keadaan mau melahirkan, Black mengendarai sepeda motor sendirian menuju rumah bersalin di kotanya. What? So what is this shit, man? Again. Gua mengutuk pria lacur itu, air ketubannya sudah pecah dan Black langsung ditangani saat itu juga. Saat gua tiba di ruang Black, memang kondisinya terlihat baik. Meskipun dalam keadaan lemah, namun gue nyapa dia. Lagi-lagi ia menyebut nama gue sambil nangis terisak-isak. Besek, anakku, besek. Menangis dan begitu seterusnya, tampak wajah sedih, kecewa, dan penyesalan. Episode itu akhirnya berakhir dengan kesedihan yang mendalam. Jadi inilah pelajaran dari kisah si Black. Again dan again, gue nggak ngerti ini kutukan, karma, atau kebetulan saja. But again and again, it's happened kepada Black. Singkatnya begini nasib Black. Jadi bayi yang ditunggu-tunggu itu ternyata terlahir cacat, tapi sudah meninggal saat dikeluarkan. Gua nggak mau nanya lagi. Gua takut itu membuat Black tambah sedih. Dan 1 bulan sebelum Black melahirkan, Mr. Ontohod mengalami depresi yang akut hingga membuatnya mengalami stroke. Juga kelumpuhan sebagian tubuhnya. Memang si Black merawat Mr. Ontohod di rumahnya. Dan itulah mengapa sampai menjelang kelahiran Black masih di rumah. Dengan dalih nggak ada yang ngerawat pria pujaan hatinya. Kasian nggak tuh? Saat itu juga dia memohon agar gue mau menolongnya untuk segera membawanya pulang dan mengurus administrasinya. Prihatin gue, tapi apa hendak dikata, bukannya kata nenek apa yang ditanam itu yang dipetik? Gue saat itu terpaksa meninggalkan pekerjaan selama 3 hari buat ngerawat mereka berdua. Gak perlulah gue ceritain apa yang gue lakukan selama itu. Takutnya entar dibilang gak ikhlas lagi. Saat itu pula gue untuk pertama kalinya berjumpa dengan melihat sosok Mr. Ontohod. Jujur ya, meski dalam keadaan sakit, pria ini punya pesona atau karisma tersendiri. Meskipun saat itu dia sudah layu melemah, terkulai di atas ranjang yang dahulu pernah menjadi saksi hangatnya cinta mereka. Tubuhnya sedikit tinggi besar, tidak gemuk, tapi bagian perut emang agak buncit. Wajahnya mirip aktor Bollywood ya. Tapi gue lupa sih nama aktor tersebut. Kulitnya sawo matang dan berbulu domba. Alah, maksud gue, si Ontohod ini jenis pria berbulu banyak, termasuk pada bagian wajahnya. Kesannya emang maco. Ditambah lagi saat menatap foto-foto Mr. Ontohod dikala masih sehat, yang sengaja dipangpang di dinding ruang tamu oleh Black. Menurut gue, Ontohod itu gagah dan karismatik. Secara kasat mata, gue sebagai laki-laki aja bisa berkata begitu. Sekarang benar-benar percaya mengapa Black sampai tergila-gila pada pria senja ini. Oke, gue lanjutin ceritanya ya. Sampai begitu menyedihkan, bahkan dalam 3 hari tersebut gue menyempatkan diri menjumpai dan menceritakan keadaan dan kondisi Black kepada keluarga besarnya. Tapi ternyata keluarga besar Black sama sekali tidak haru mendengar penuturanku. Mereka hanya berkata itu buah dari garis hidup yang dia buat sendiri. Intinya keluarga besar Black tak sedikit pun menunjukkan rasa empati terhadap apa yang menimpa Black, bahkan sampai detik gue meninggalkan Black. Tak satu orang jua sanak famili menjenguknya. Black, oh Black, nasibmu nak. Setahun kemudian, tepatnya pertengahan 2017 lalu, surat pemecatan terhadap Black dan Mr. Ontohod terbit. Mr. Ontohod dipecat karena dianggap bersalah menikah dan memalsukan identitas tanpa seizin istri pertamanya. Ia juga resmi bercerai dengan istri tuanya dan mendapatkan sedikit sisa harta setelah dibagikan kepada anak serta istrinya. Menurut Black ya, harta yang diberikan kepada Ontohod untuk berobatnya saja.
Jadi gua ulang di sini ya, harta yang diberikan kepada Ontohon untuk berobatnya aja nggak cukup, apalagi untuk bertahan hidup. Sedangkan Black juga dipecat akibat meninggalkan tugas berturut-turut, pemalsuan identitas dan melanggar kode etik instansi. Kini dengan sisa tabungannya, Black harus hidup dengan membuka warung kecil-kecilan di depan rumahnya agar ia tetap dapat merawat Mr. Ontohon. Hasil berjualan tersebut digunakan untuk makan dan biaya pengobatan Mr. Ontohon. Tulus tapi miris kan, jujur ya. Gue iba melihat kehidupannya sekarang. Ia banting tulang, bahkan raut wajahnya juga tak lagi meronak seperti dulu. Letih dan pucat demi hidup dan merawat pria yang bahkan belum terlalu lama membahagiakannya. Black dalam salah satu curhatannya dengan gue sempat mengungkapkan penyesalan yang mendalam dan menyalahkan tindakannya. Apalagi saat ia curhat mengenai keinginan untuk memiliki anak dari Mr. Ontohon yang tidak memungkinkan lagi. Maaf ya, pengakuan Black lainnya. Mr. Ontohon sejak kembali padanya mengalami disfungsi ereksi. Waduh. Jadi enaknya dikit, sakitnya banyak. Setidaknya itu pendapat tengil Black yang terlontar tulus dan spontan di hadapan gue. Ia harus bekerja mati-matian untuk menafkahi laki-laki yang baru seumuran jagung bersamanya. Cinta banget kan? Bucin. Bagi gue ya, cermat memilih pasangan itu wajib. Jangan terlena oleh cinta. Suka tak harus cinta dan cinta tak harus memiliki. Cukup mengagumi jika ia tak pantas menjadi kekasihmu dan cukup mensyukuri dengan apa yang pantas kita dapatkan. Satu sisi gue salut sama si Black. Ia tak pantang menyerah dan selalu setia dengan Mr. Ontohon. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta sejati? Meskipun gue nggak tahu sampai kapan ia mampu bertahan dengan keadaannya. Tapi satu sisi gue juga benci dan beneran benci ya sama kelakuannya dulu. Dalam hal ini sulit gue menentukan sikap ya. Ini teman gue, tapi gue tahu dan mengerti bahwasanya di antara cinta mereka ada manusia lain yang tersakiti. Dan ini yang gak bisa gue tolerir ya. Bener banget sih ya, karena kalau misalnya nih ngebela orang yang salah itu sama aja kita itu kayak mendukung orang yang apa sih namanya melakukan perbuatan jolim. Gak boleh nanti kena laknat. Mengenai hal itu memang harus punya prinsip ya. Meskipun itu sobat sendiri. Pun istri dan anak-anak Mr. Ontohon bisa hidup mandiri. Istri Mr. Ontohon adalah seorang pengusaha bakery terkenal di kota gue. Tapi gue yakin mereka merasa kehilangan sosok penjaga keluarga mereka. Sosok laki-laki yang dulu pernah mereka kagumi. So, menurut kalian pelakor is a winner or loser? You decide aja ya. Wah ini parah ya. Panjang sekali ceritanya. Gue sambil rebahan begini karena pegel bacanya. Tapi salut yang mau bagi-bagi pengalaman meskipun itu pengalaman temen. Apresiasi sekali. Biar kita bisa ngambil hikmahnya. Jadi jangan coba-coba ya seperti itu menjolimi orang lain, mencuri hak orang lain. Maka hak kamu juga akan tercuri. Bahkan kadang-kadang lebih banyak. Karena rasa sakitnya itu harus dibayar tunai. Nggak nunggu di akhirat. Oke, kayaknya sekian dulu dari Dewanti saja. Saran dan kritik tetap terbuka buat kalian. Maaf ya, karena gue sendiri juga baru kupas-kupas atau membaca histori-histori masalah pelakor-pelakor ini. Jadi terima kasih banyak atas atensi kalian. See you di Dewanti saja channel.